Di Indonesia sekarang sebagian masyarakatnya sudah ada yang lebaran. Memang raya di Indonesia dengan di Malaysia ini agak berbeda jauh. Yang dimana kalau di Malaysia kan raya bersama-sama, tidak ada yang misal kata hari Jumat ada yang raya, hari Sabtu ada yang raya. Tapi kalau di Indonesia bahkan hari Rabu kemarin saja ada yang raya, hari Kamis ada yang raya, dan hari Jumat ini sebagian masyarakatnya juga ada yang raya. Nah, di Indonesia ada organisasi Islam besar yang dimana Muhammadiyah dan juga NU. Kalau Muhammadiyah rayanya sekarang, sahabat semua. Kalau Nahdlatul Ulama belum raya. Dan biasanya memang dua organisasi ini selalu berbeda hari rayanya. Oke, kali ini Bang Toha juga mau menunjukkan persiapan raya yang ada di kampung halamannya Bang Toha. Jadi untuk di kampungnya Bang Toha, rayanya sama macam di Malaysia. Dan kebetulan hari ini Bang Toha pagi-pagi pukul 6.30 mau isi minyak, sebab semalam rame gila yang isi minyak sampai jam. Kita langsung pergi ke kotanya dan Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar tradisional yang ada di kampung istrinya Bang Toha menjelang hari raya. Biasanya ramai sangat warga yang berdatangan dari berbagai kampung, yang dari gunung pun turun semua, sahabat semua. Sudah pukul 6.30, tapi kelihatannya warga lebih ramai berbelanja hari kemarin atau hari Kamis, yang dimana mengira kalau hari rayanya Jumat. Jadi di sini untuk pasar tradisionalnya terlihat agak sepi. Kalau semalam memang benar-benar sangat ramai, penuh sesak. Tapi kalau sekarang berbeda jauh. Dan di video kali ini Bang Toha mau pergi ke stasiun minyak. Semalam mau isi minyak, ya Allah, memang benar-benar sangat ramai sekali. Bahkan sampai beratur panjang di luar jalan. Mudah-mudahan di pagi hari ini stasiun minyak sepi, karena esok Bang Toha nak raya, nak tunjukkan sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, Brunei, Singapura. Kali pertama Bang Toha raya di kampung, jadi ingin menunjukkan suasana kampungnya seperti apa perbedaan raya di Malaysia dan juga di Indonesia. Oke, Bang Toha skip dulu videonya karena pergi ke Pekan perjalanannya agak cukup lumayan jauh. Di sini warga masih beraktivitas seperti biasa karena di kampungnya Bang Toha memang belum raya. Sebagian masyarakat yang Muhammadiyah memang sudah raya sekarang. Tapi kalau untuk di kampungnya Bang Toha rata-rata ini ikut organisasi Islam Nahdlatul Ulama, jadinya memang belum raya. Jadi di Indonesia ada dua organisasi Islam besar, satu Nahdlatul Ulama, dua Muhammadiyah. Jadi antara Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah memang rayanya selalu berbeda. Biasanya selisih 1 hari. Kalau raya bersama pun jarang sangat, sahabatku semua. Di sini kalau raya memang tidak seperti di perkampungan Malaysia, yang dimana persiapannya kalau di perkampungan Malaysia benar-benar sangat meriah. Lorong-lorong seperti ini sudah dihias lampu. Tapi kalau di sini macam lorong kampung tidak ada hiasan lampu sama sekali. Dan perbedaannya, biasanya kalau di kampung Malaysia rumah-rumah warga sudah dikasih hiasan lampu pelita. Di sini biasa-biasa saja, sahabatku semua. Alhamdulillah sudah sampai di kotanya atau di pekannya. Terlihat suasana jalannya agak sepi. Mudah-mudahan saja di stasiun minyaknya juga sepi. Hari ini Bang Toha akan isi full minyak. Besok para sahabat-sahabat yang menonton videonya Bang Toha channel akan saya ajak beraya di kampung Indonesia, dari mulai pegunungan hingga kampung-kampung pelosok. Wah, ini adiknya naik basikal agak cukup bahaya. Semoga saja stasiun minyaknya sepi, ya Allah.
Di Indonesia mau isi minyak saja itu sudah resah ya. Resahnya mikir antrian panjang. Padahal ini sudah pagi sangat, tapi ternyata sudah beratur panjang. Oke, tak apa. Isi minyak dulu, meskipun beratur setengah jam, tak apa. Mungkin ini sekitar 15 menit baru Bang Tua dapat boleh isi minyak. Sudah datang pagi-pagi pun juga masih antri panjang. Memang kalau di Indonesia beli minyak harus banyak-banyak bersabar. Biasanya 30 menit, 15 menit atau 20 menit baru bisa isi minyak. Karena di sini yang isi minyak begitu sangat ramai. Tidak bisa dipilih, yang subsidi juga ramai beratur, yang tidak subsidi juga sama ramai beratur panjang. Seperti ini kondisi stasiun minyak yang ada di perkampungan Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya bisa isi minyak. Kalau di Indonesia sahabatku semua menjelang lebaran seperti ini semuanya ramai. Bahkan stasiun minyak sampai 24 jam full terus. Tadi semalam pukul 11 juga ramai. Pukul 12 Bang Toha pergi lagi juga ramai. Dan tadi gerak daripada rumah pukul 6 sampai di sini 6.30 masih saja beratur panjang. Kalau di Malaysia beda jauh sahabat semua suasananya. Jadi misal kata teringin isi minyak tidak resah ya. Tapi kalau di sini mau isi minyak saja itu sudah ketar-ketir, sudah resah. Panjang nggak ya antrian, panjang nggak ya antrian, dan ternyata pagi-pagi antriannya sudah panjang. Oke, kali ini Bang Tua mau melanjutkan perjalanan untuk ke kampung-kampung. Seperti apa nuansa perkampungan Indonesia menjelang lebaran. Isi minyak resah, di jalan raya pun juga resah. Jadi seperti ini kondisi jalan raya di Indonesia. Terlihat banyak lubang-lubang. Memang pengendara harus perlu hati-hati dan pelan-pelan. Semoga saja nanti lebaran tidak hujan. Kalau hujan agak cukup lumayan bahaya. Ada abang-abang tukang becak. Becak di sini masih menjadi transportasi utama untuk menuju ke pasar atau menuju kampung-kampung lainnya. Terlihat ATM-nya pun juga sepi. Yang ini pasar utamanya sahabatku semua. Semalam Bang Tua sudah masuk pasar di sini, memang sangat ramai gila. Kali ini mau masuk ke desa yang agak cukup lumayan jauh. Sebagian masyarakat di sini, yang sebagian kecil lah, sudah merayakan lebaran. Kalau di Malaysia sudah ramai penjual lemang di tepi-tepi jalan. Jadi kalau lebaran di Malaysia, Ramadan di Malaysia, tradisi makanan tradisionalnya itu benar-benar diutamakan ya. Jadi benar-benar menjaga kebudayaannya. Tapi kalau di sini menjelang Ramadan, menjelang lebaran beda jauh. Meskipun ada makanan tradisional, cuma tidak seperti di Malaysia ya. Malaysia itu memang begitu sangat kuat dalam menjaga tradisi budayanya. Bahkan nasi ambeng di Malaysia itu juga populer.
Tapi kalau di Jawa, nasi ambeng hanya bisa dijumpai atau bisa ditemui saat orang kenduri. Tapi kalau di sana, di Malaysia sahabatku semua, nasi ambeng pun menjadi salah satu makanan cukup populer. Biasanya dijual di bazar Ramadan, dijual di pasar-pasar malam. Karena di Malaysia sendiri juga ada orang Jawa yang dimana mereka datang sebelum terbentuk dua negara, sehingga makanan khas Jawa juga ada, kebudayaan Jawa di sana juga ada. Maka dari itu yang belum tahu kadang-kadang sering bilang Malaysia klaim budaya Indonesia, Malaysia klaim punya Indonesia, padahal di Malaysia sendiri juga ada orang Jawa. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana di Jawa, di kampungnya Bang Toha. Di sini rata-rata warga banyak tanam jagung. Di Malaysia, di tepi-tepi jalan ramai dari ujung ke ujung penjual lemang dan dimakan dengan rendang. Itu rasanya enak banget. Jadi kalau saya lebaran di Malaysia, pasti beli lemang dan rendang. Kalaupun tak beli lemang dan rendang, biasanya kawan-kawan daripada Malaysia membagi saya makanan khas lebaran di Malaysia. Ada lepat palas. Nah, lepat palas salah satu lepat yang sangat enak sekali. Apalagi kalau dimakan dengan serondeng daging, Masya Allah. Jadi kali ini Bang Toha sambil cerita tentang lebaran di Malaysia. Kalau bagi saya sahabatku semua, selama saya merantau dan tinggal di Malaysia, lebaran di Malaysia ini macam di rumah saya juga. Karena apa? Saya punya teman-teman yang begitu sangat baik. Ketika lebaran diajak makan bersama-sama, diajak makan sekeluarga. Saya sebagai orang luar kadang-kadang itu segan ya, segannya iyalah, saya ini orang seberang, tapi juga sangat terharu ketika diperlakukan seperti saudara sendiri. Jom, kamu tak balik kampung, ikut saya beraya di kampung. Dan di situ baru sampai saja sudah diajak makan-makan bersama, makan ketupat, makan rendang, makan nasi biryani. Jadi orang di Malaysia itu kalau lebaran masaknya itu ya Allah, masak bermacam-macam. Ada nasi biryani, ada lontong sayur, ada ketupat sayur, ada rendang, ada ayam masak merah, ada bermacam-macam lah. Kadang-kadang kalau saya dihidang makan, itu saya sampai pening. Peningnya itu pilih yang mana, semua dihidang. Dan apabila saya pakai lauk satu, nanti pasti ditanya, kenapa pakai lauk satu? Itu kan lauk banyak. Jadi memang berbeda jauh dengan lebaran di sini sahabatku semua. Kalau di sini misal kata masak lauk, itu masaknya hanya satu jenis saja. Misal kata masak rendang, ya sudah masak rendang saja. Tapi kalau di sana memang saya tak paham ya dengan orang-orang di Malaysia itu kalau bab soal makanan, ya Allah, banyak pilihan. Sambil bercerita, tak sadar ternyata hampir juga ke pasar tradisional yang Bang Toha tuju. Dan ini ada makcik-makcik yang tengah mau pergi ke sawah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya sampai juga di desa yang dimana desa ini cukup sangat ramai penduduknya, dan juga ada pasar tradisionalnya, pasar paginya. Terlihat warga kampung di sini juga belum merayakan hari raya Lebaran, meskipun di sebagian desa-desa di Indonesia sudah ada yang beraya lebih duluan. Jadi kalau di Malaysia rayanya kan selalu bersama-sama ya, tidak ada istilahnya raya hari lain. Tapi kalau di Indonesia perbedaan rayanya memang macam-macam. Ada yang raya hari Rabu, ada yang raya hari Kamis, ada yang raya hari Jumat. Tapi kalau di Indonesia normal. Kalau di Malaysia mungkin misal kata ada orang yang beraya tidak menunggu pengumuman resmi daripada Menteri Agama, akan disiasat ya. Setahu saya sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha.
Sebab kalau soal agama di Malaysia benar-benar dijaga secara betul-betul dan aturannya ketat. Apabila ada yang misal kata berbeda dengan aturan Menteri Agama Islam di Malaysia, maka akan disiasat atau diinvestigasi kalau dalam bahasa Indonesianya. Apakah masih ada pasarnya ataukah mungkin sudah bercuti? Dari kelihatannya nampaknya sudah bercuti, tidak ada pasarnya. Jadi kondisi suasana perkampungan di Indonesia saat ini menjelang Lebaran lebih banyak yang Lebaran hari Sabtu dibandingkan hari Jumat. Perjalanan yang cukup lumayan jauh dan panjang untuk bisa sampai di kampung ini, sahabat semua. Ini merupakan salah satu kampung dengan area sawah padi yang cukup sangat luas. Jadi dari ujung sana semua sawah padi, dan dari ujung sana pun juga semua sawah padi. Untuk di daerah ini jalannya terlihat sangat bagus, macam suasana jalan kampung di Malaysia. Cuma perbedaannya, kalau di Malaysia markah jalannya itu jelas ya, meskipun berada di kampung. Tapi kalau di Indonesia, jalan-jalan di kampung itu nggak ada markah jalannya. Memang beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia lebih tertata sangat rapi. Seperti ini aktivitas para petani di Indonesia saat pagi hari. Sebagian masyarakat tengah cari rumput untuk makanan sapi atau makanan lembu dan juga kambing. Ada pembangunan koperasi merah putih. Jadi sekarang di Indonesia ada program setiap desa punya koperasi merah putih macam ini. Nanti kalau jadi katanya ada isi barangnya macam-macam. Ada barang-barang keperluan dapur dan juga berbagai barang-barang lainnya, hasil pertanian. Mungkin kalau di Malaysia bisa dikatakan kedai rahmah ya. Katanya sih barang-barangnya harganya murah. Tapi Bang Toha juga belum tahu, sebab belum ada yang buka, baru saja pembangunan. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang menonton. Salam Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Kalau bahasa Indonesia, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ada perbedaan apa ya, bahasa antara bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Dan Bang Toha merupakan salah satu warga dari Indonesia yang bisa merasakan suasana Lebaran dua negara, Indonesia dan Malaysia. Yang ini kantor desanya. Oh, ternyata meskipun besok Lebaran, di pasar pagi ini ternyata masih ada penjual. Kita lihat bersama-sama penjual di pasar pagi tradisional yang ada di kampung Indonesia. Kampung ini kecil tapi memiliki pasar juga. Tapi suasananya memang lebih tenang lah, tidak seramai di pusat. Ada juga penjual kambing. Ini ibu-ibu yang tengah berbelanja. Penjual ikan, penjual kelapa, tapi lebih enak berbelanja di sini karena tidak terlalu sesak, dan lebih nyaman.
vibe-nya masih vibe tradisional. Pasarnya cuma kecil, sudah habis ini. Oke, Bang Toha patah balik. Bang Toha patah balik sambil nanti Bang Toha vlogkan suasana desa lainnya. Masuk desa yang agak pedalaman, justru di sini kondisi desanya meskipun menjelang Lebaran agak sepi. Jadi Bang Toha putuskan untuk patah balik lagi. Ternyata ini merupakan salah satu kawasan desa yang tidak terlalu ramai warganya. Biasanya kalau desa baru seperti ini atau kampung baru seperti ini, dulunya ini area kebun atau area ladang, kemudian dibuat hunian, rumah penduduk baru. Terlihat desanya di sini sangat sepi, tapi untuk jalan kampungnya sangat bagus dibandingkan desa-desa yang lain. Meskipun esok raya tidak ada yang masak-masak besar di depan rumah, kalau di perkampungan Malaysia sudah ramai meriah. Biasanya warga kota pulang kampung semuanya masak-masak besar, berkumpul bersama keluarga. Tapi kalau di perkampungan Indonesia, di kampung-kampung yang agak dalam seperti ini, nuansa menyambut lebarannya itu macam biasa-biasa saja. Ada surau Al-Ikhlas. Meskipun warga di sini sedikit, tapi suraunya cukup sangat bagus, sahabatku semua. Dan seperti ini area keluarnya. Oke, sampai di sini dulu informasinya. Suasana menjelang Lebaran dan di Indonesia untuk saat ini di kampungnya Bang Toha belum raya. Rayanya nanti esok Sabtu, sama macam di Malaysia. Yang suka dengan videonya Bang Toha channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.